Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali Tony FS membacakan sebuah kisah. Kali ini berdasarkan kisah yang dikisahkan kembali oleh Mas Fidi Muhammad. Beliau menuliskan ini, perjalanan Sukma di Gunung Merapi. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya perjalanan Sukma di Gunung Merapi. Kisah ini dialami Benny dan Mika pada tahun 2016 lalu. Waktu itu, Mika masih duduk di bangku sekolah. Melihat tren mendaki saat itu sedang populer, Mika mempunyai keinginan untuk pergi mendaki gunung. Tapi Mika tahu kalau dia pergi mendaki pastinya dia tidak akan diperbolehkan oleh kedua orang tuanya. Karena bisa dibilang Mika adalah satu-satunya anak dari keluarga yang cukup mampu. Jangankan pergi mendaki gunung, pergi keluar rumah aja dia harus pamit dulu. Keinginan Mika untuk pergi ke gunung ini tidak putus hanya karena itu. Dia mencari akal bagaimana caranya agar dia bisa diizinkan untuk pergi mendaki. Dia menghubungi kakak iparnya yang bernama Benny, yang sudah terbiasa mendaki untuk meminta tolong untuk mengajaknya pergi mendaki dan meminta izin kepada kedua orang tuanya. Melihat ajakan dari Mika, Benny menolak dengan alasan dia tidak berani jika harus minta izin kepada orang tuanya. Tapi karena kasihan melihat Mika, akhirnya Benny memberanikan diri untuk meminta izin pada orang tua Mika. Singkat cerita, keesokan harinya Benny datang ke rumah Mika dan meminta izin kepada kedua orang tuanya dengan berbagai alasan dengan tujuan agar diizinkan. Dan akhirnya orang tua Mika mengizinkan mereka pergi mendaki, tapi dengan satu syarat, yaitu Benny harus selalu menjaga Mika. Dengan perasaan lega, Benny mengiyakannya dan dia sangatlah merasa senang mendengar semua itu. Setelah mendapat izin dari kedua orang tuanya, Benny dan Mika berunding kemana mereka harus mendaki, dan Benny memutuskan untuk mendaki ke Merapi aja, karena gunung yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka adalah Gunung Merapi. Keesokan harinya, ketika di sekolah, Mika menemui dua teman dekatnya dan mengajaknya untuk pergi mendaki. Dua temannya itu adalah Radit dan Vita. Lusa kalian berdua ikut yuk mendaki ke Merapi. Mendengar itu Radit dan Vita kaget. Lalu Radit menjawab, ke Merapi? Mendaki dong. Iyalah, ikut ya, yuk. Kamu serius mau ke Merapi? Sama siapa? Kok tumben boleh keluar? Apalagi mendaki gunung? Kalian tenang aja. Kalau enggak dibolehin gak mungkin aku ngajakin kalian. Bolehlah, tapi aku gak mau ikut campur ya kalau nanti kamu dimarahin orang tua kamu. Kalian tenang aja. Semua resiko ditanggung sopir, yang penting kalian siapin aja buat lusa, ucap Mika dengan penuh keceriaan. Radit dan Vita pun menyetujui ajakan Mika, dan betapa senangnya Mika pada hari itu. Sepulang sekolah, Mika mengajak mereka berdua pergi ke toko outdoor untuk membeli peralatan mendaki, karena mereka berdualah yang tahu peralatan apa saja yang diperlukan untuk mendaki gunung. Dan setelah semua sudah terbeli, mereka pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya, Benny menghubungi Mika melalui telepon dan memberitahunya agar berolahraga kecil-kecilan dengan tujuan agar tidak kaget nantinya. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Sepulang dari sekolah, terlihat Benny sudah menunggu Mika di rumahnya. Dan siang itu, mereka berangkat dengan menggunakan mobil. Sebelum berangkat, tidak lupa mereka pamit dengan kedua orang tua Mika, dan tidak lupa menjemput Radit dan Vita di depan pintu gerbang sekolahnya. Setelah dijemput, mereka langsung berkendara menuju ke tempat tujuan. Jam 3:15 mereka sampai di Polsek Selo. Sesampai di situ, Benny melapor kepada polisi yang bertugas agar dicatat nomor kendaraannya dan meninggalkan nomor yang bisa dihubungi. Sesampainya di base camp, mereka mempersiapkan dirinya masing-masing, dan sore itu juga mereka berangkat mendaki.
Berjalan santai, mereka berjalan dengan posisi Radit paling depan dan dilanjut dengan Vita, Mika, dan Benny paling belakang sebagai sweeper. Di sepanjang perjalanan, Mika merasa sangatlah senang karena ini adalah pertama kalinya dia menginjakan kaki di pegunungan. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka di pos 1. Sesampainya di situ mereka istirahat untuk minum dan ngemil makanan ringan. Di pos 1 itu pemandangannya luar biasa indah. Terlihat gunung merbabu yang menjulang tinggi di sebelahnya. Melihat itu Mika bilang pada Benny, "Mas, itu gunung apa?" "Gunung merbabu itu, Dek," jawab Benny. "Kenapa nggak ke situ aja? Berat, nanti aja Mas ajakin ke sananya ya." Di pos 1 itu mereka saling bercanda. Dan melihat hari yang sudah semakin sore, Benny mengajak mereka untuk lanjut berjalan agar tidak kemalaman nantinya. Lanjut berjalan, setelah pos 1 ini jalur didominasi dengan bebatuan terjal. Mereka berjalan dengan hati-hati karena salah sedikit saja mereka bisa terpleset. Hari mulai gelap. Karena kondisi jalan yang semakin gelap, mereka menyalakan senternya masing-masing dan sampailah mereka di pos 2 sekitar jam 7 malam. Sesampainya di situ mereka beristirahat lagi untuk mengembalikan tenaga yang sempat terkuras karena terjalnya jalur yang mereka lalui tadi. Di pos 2 Benny mengeluarkan alat masaknya untuk membuat minuman hangat, dan di pos 2 itu Mika terlihat sudah sangat kelelahan. Melihat itu Benny bilang pada Mika, "Kamu capek, Dek?" tanya Benny. "Capek banget," ucap Mika dengan lemas. Lalu Benny menjawab, "Ya beginilah kalau naik gunung. Ya udah kamu istirahat dulu aja. Nanti kalau udah nggak capek kita lanjut." Benny menggelarkan matrasnya agar bisa digunakan untuk istirahat. Sambil menunggu tenaga kembali pulih, Benny mengobrol dengan Radit sambil menikmati kopi buatan Benny. Ketika Benny dan Radit sedang asyik mengobrol, Mika tertidur di atas matras. Melihat itu Benny membiarkannya karena dia mengira mungkin Mika kecapean karena ini adalah pengalaman pertamanya mendaki gunung. Mereka bertiga pun mengobrol dan saling bercerita. Nah, ketika mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba salah satu temannya yang bernama Vita merasa seperti ada yang meniup bagian belakang lehernya dengan pelan. Awalnya Vita mengira itu adalah hembusan angin, tapi malam itu angin tidak berhembus karena terlihat beberapa dedaunan di sekitarnya terlihat diam. Jadi nggak mungkin kalau tadi adalah hembusan angin. Tidak lama setelah itu, tanpa disengaja, Vita menoleh ke arah Mika yang sedang tidur dan dia dikagetkan oleh sebuah bayangan putih yang melintas di sebelah Mika yang sedang tidur. Bayangan putih itu hanya sekilas, tapi terlihat sangat jelas. Melihat Vita kaget, Radit pun bertanya pada Vita, "Ada apa, Vit?" Enggak ada apa-apa kok," jawab Vita dengan penasaran. "Gak ada apa-apa kok kaget?" "Ambilin minum dong, Dit, aku haus," jawab Vita mengalihkan perhatian mereka. Lalu Benny menyahutnya, "Vita jangan kebanyakan bengong ya." "Hehe, iya Mas." Setelah minum seteguk air, Vita berbisik kepada Radit, "Barusan kayak ada bayangan yang lewat di dekat Mika." Mendengar itu Radit tersentak. Lalu dengan berbisik Radit menjawab, "Ush, jangan ngomong aneh-aneh." Melihat mereka yang sedang berbisik-bisik, Benny bertanya, "Kalian sedang ngomongin apa?" Lalu Vita berucap, Enggak Mas, lanjut jalan yuk. Aku ngerasa gak enak di sini." Mendengar ucapan Vita, mereka berdua merinding. Benny berpikir, apa jangan-jangan Vita habis melihat sesuatu yang tidak wajar? Benny pun segera mengemasi peralatan masaknya dan membangunkan Mika yang masih tertidur. Setelah dibangunkan, Mika terlihat sangat lemas. Dia merasa kepalanya pusing dan pandangannya buram. Dia mengira mungkin ini karena efek bangun tidur. Mika tidak bilang tentang keadaannya ini kepada mereka semua. Dia hanya minta diambilin air untuk diminum. Setelah selesai minum, dia ngerasa agak baikan. Kemudian mereka lanjut berjalan. Sambil berjalan, Mika berusaha menahan pusing yang dirasakannya tanpa bilang pada teman-temannya, karena dia tidak ingin menjadi beban. Dan di sisi lain, Mika lah yang mempunyai acara pendakian ini. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke pasar Bubrah tepatnya, ketika mereka sampai di area Watu Gajah, tiba-tiba dari sela-sela pepohonan,
Mika melihat ada sosok orang yang berpakaian hitam dengan wajah yang sangat pucat sedang menatap ke arahnya. Melihat itu, spontan Mika berteriak menutup mukanya dan menyembunyikan mukanya di pundaknya Benny. Melihat Mika yang tiba-tiba seperti itu, mereka semua kaget, terutama Benny. "Kamu kenapa, Dik?" ucap Benny sambil merangkul Mika. Sambil ketakutan Mika menjawab, "Ada yang liatin aku di sana," jawab Mika sambil menunjuk ke arah orang yang tadi dilihatnya. Spontan mereka semua menoleh ke arah yang ditunjuk Mika, tapi mereka tidak melihat ada apa-apa dan siapa-siapa di situ tidak ada. Melihat kejadian ini, mereka semua merinding. Lalu Vita mendekati Mika dan berucap, "Nggak ada apa-apa, Mik. Yuk lanjut jalan lagi yuk." Pelan-pelan Mika membuka telapak tangan yang tadi menutupi mukanya sambil menganggukkan kepalanya. Setelah itu Benny berkata, "Gak ada siapa-siapa, Dek. Ayo lanjut jalan lagi yuk, deketan sama Mas." Mereka pun lanjut berjalan dan Mika, dia tidak berani lagi melihat ke arah orang yang tadi dilihatnya. Lanjut berjalan, karena merasa ketakutan di sepanjang perjalanan, Mika menggandeng tangannya karena dia merasa di sekelilingnya itu ada banyak pasang mata yang sedang memperhatikannya. Singkat cerita, sampailah mereka di Pasar Bubra. Di situ, di dalam pandangan Mika penuh dengan kabut, dan di Pasar Bubra itu samar-samar dia melihat ada beberapa bangunan kayu yang tak berpenghuni dan beberapa tenda pendaki yang berdiri berhadapan dengan bangunan kayu tersebut. Bangunan itu terlihat mirip banget dengan bangunan-bangunan rumah adat Jawa kuno. Mika mengabaikan semua itu karena dia mengira mungkin itu memang bangunan milik warga lereng Gunung Merapi yang sengaja didirikan di sini. Sesampainya di Pasar Bubra, Benny segera membongkar tasnya dan akan mendirikan tendanya untuk ngecamp. Nah, ketika Benny akan mendirikan tendanya di sebidang tanah, Mika melarangnya. Karena dalam pandangan Mika, tempat yang akan dipakai untuk mendirikan tenda itu adalah sebuah sumur tua. "Mas, jangan bikin tenda di sini, di sana aja." "Kenapa, Dek? Di sini kan tempatnya nyaman," jawab Benny yang tidak melihat adanya sumur. "Ini sumur, Mas. Nanti kita jatuh ke dalamnya." Mendengar perkataan Mika itu, Benny berpikir, "Sumur? Apa jangan-jangan sumur gaib?" "Udah Mas, turutin aja kata-kata Mika," sahut Vika yang sepertinya tahu dengan apa yang terjadi kepada Mika. Lalu Vita bilang pada Mika, "Ya udah, kamu pengen ngecamp di mana? Terserah, kita nurut aja, Mik." Lalu Mika berjalan dan menunjukkan sebuah tempat yang dirasa di situ aman untuk dibuat ngecamp, dan mereka pun mengikutinya. Benny yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi kepada Mika pun hanya menurut. Dia berbisik bertanya pada Vita, "Vita, Mika kenapa?" "Enggak tahu, Mas. Tapi aku ngerasain ada yang aneh aja," jawab Vita. "Ngerasain apa?" "Nanti aku jelasin, Mas." Mereka pun mendirikan tenda di tempat yang dipilih Mika. Setelah tenda sudah berdiri, Benny mempersilahkan Mika agar beristirahat di dalam, sementara mereka bertiga sedang sibuk memasak di depan tenda. Sambil memasak, Benny bertanya lagi kepada Vita, "Fit, emangnya Mika kenapa?" "Aku tidak tahu persis ya, Mas. Dulu tetanggaku ada yang tiba-tiba bertingkah aneh seperti itu, dan dia juga sering ditampaki sosok-sosok yang tidak bisa masuk akal manusia. Dan kata orang pintar, mata batinnya terbuka," jawab Vita menjelaskan kepada Benny. "Memangnya kalau mata batinnya terbuka kenapa?" "Dia bisa melihat hal gaib, Mas, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata." "Apa jangan-jangan Mika seperti itu ya?" "Bisa jadi, Mas. Soalnya aku tadi di pos 2 sempat melihat ada bayangan yang lewat di samping Mika ketika sedang tidur." Tapi mudah-mudahan enggak deh, Mas, aku juga kurang tahu soalnya," jawab Vita yang juga tidak begitu tahu. Mendengar penjelasan dari Vita, Benny ikut merasa takut. Begitupun dengan Radit yang dari tadi mendengarkan percakapan mereka berdua. Benny takut kalau terjadi apa-apa kepada Mika.
Di dalam tenda, Mika mendengar ada orang yang sedang memanggil-manggil namanya dari belakang tenda. Mika, Mika. Suara itu mirip banget dengan suara Benny. Jadi Mika mengiranya itu adalah suara Benny yang sengaja memanggil-manggil Mika. Mika pun menjawab suara itu, dan setelah itu Mika menjawab, suara itu berkata pada Mika, Dek, jangan biarkan pikiranmu kosong, bahaya. Iya mas, aku gak apa-apa kok, jawab Mika. Ya udah, kamu istirahat aja, jangan pergi jauh-jauh dari Mas Benny. Di sisi lain dari luar tenda, mereka yang sedang sibuk memasak mendengar Mika sedang berbicara sendiri. Mereka pun datang ke dalam tenda untuk melihat Mika sedang berbicara dengan siapa. Setelah dilihat, ternyata Mika sedang berbicara seorang diri sambil menghadap ke belakang tenda. Benny pun langsung masuk menghampiri Mika dan bertanya, Dek, kamu ngomong sama siapa? Lo bukannya Mas Benny tadi yang manggil-manggil aku, jawab Mika. Kamu jangan ngarang, Dek. Mas Benny dari tadi di depan tenda sama Radit dan Vita. Tapi barusan ada suara Mas Benny di belakang tenda, jawab Mika dengan rasa kebingungan. Usut punya usut, ternyata yang berbicara dengan Mika itu adalah bangsa jin yang menyerupai suara Benny. Benny langsung memeluk Mika sambil berucap, Bah, permisi ya mbah, nuwun sewu amit. Iki putumu, cucumu ini hanya ingin main ke sini, ndak ada niat jelek lainnya. Jadi tolong berikan izin kepada kami ya mbah. Di sisi lain dari luar tenda, Radit dan Vita merinding mendengar kata-kata yang diucapkan Benny itu. Dan mereka juga menjadi takut melihat semua kejadian ini. Malam semakin larut, terlihat Mika sudah terlelap tidur dan Benny. Dia pun mempersilahkan Radit dan Vita agar beristirahat di dalam tenda. Sementara Benny dia berencana tidak tidur untuk menjaga Mika, takutnya terjadi apa-apa. Vita pun masuk ke dalam tenda untuk istirahat, tapi tidak dengan Radit. Dia ingin menemani Benny untuk jagain Mika. Mereka sengaja tidak bilang pada beberapa pendaki lain yang ada di situ, karena mereka tidak ingin merepotkannya. Di sisi lain, tempat camp mereka itu letaknya lumayan jauh dari tenda pendaki lain. Sambil begadang, mereka menghabiskan beberapa cangkir kopi dan beberapa batang rokok sambil berbincang-bincang di tengah dinginnya pasar bubrah Gunung Merapi. Dan ketika mereka sedang asyik menikmati dinginnya malam, tiba-tiba terdengar ada suara berisik yang bersumber dari dalam tenda. Mendengar itu, mereka berdua segera melihat ke dalam tenda karena takutnya terjadi apa-apa kepada Mika. Setelah dilihat, syukurlah ternyata Mika masih dalam keadaan tidurnya. Mereka pun kembali melanjutkan ngopinya di depan tenda, dan tanpa mereka tahu ternyata malam itu ada bangsa jin yang sengaja mengajak sukmanya Mika keluar dari raganya. Dan ketika sedang tertidur lelap, tiba-tiba Mika merasa seperti ada yang membangunkannya. Tapi semua itu terasa aneh. Entah ini hanya mimpi atau apa, tapi terasa sangat nyata. Setelah membuka matanya, Mika melihat ada sosok wanita yang duduk di sampingnya dan mengulurkan tangannya kepada Mika, seolah ingin mengajak Mika. Mika pun meraih tangan sosok itu, dan sosok itu menarik tubuh Mika hingga dia duduk dari tidurnya. Setelah duduk, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Mika pun segera keluar tenda untuk mencari sosok putih itu. Sesampainya di luar tenda, dia melihat Benny dan Radit sedang duduk sambil minum kopi, dan sebuah pemandangan yang benar-benar membuat Mika tercengang. Di luar tenda itu, Mika melihat ada banyak orang yang sedang mondar-mandir tanpa tujuan, dan beberapa bangunan yang sama seperti yang tadi dilihatnya. Tidak lama ketika Mika berada di luar tenda, semua orang yang tadinya mondar-mandir itu tiba-tiba matanya menatap tajam ke arah Mika yang sedang berdiri. Karena takut, Mika mendekati Benny dan Radit yang sedang duduk di depan tenda. Tapi anehnya, mereka berdua tidak merespon keberadaan Mika. Beberapa kali Mika memanggil Benny, tapi tetap saja mereka tidak merespon, seakan-akan mereka tidak menyadari keberadaan Mika di situ. Tidak lama kemudian dari belakang Mika mendengar ada suara yang berucap, "Kamu bisa melihat semuanya.
Ikutlah denganku dan kamu akan baik-baik saja. Mendengar suara itu, spontan Mika langsung menoleh ke belakang. Dan setelah menoleh ke belakang, ternyata yang bicara itu adalah sosok wanita cantik bermahkota kerajaan dengan memakai kebaya berwarna hijau dan dihiasi putih bunga melati. Wanita itu mengajak Mika untuk pergi ke sebuah tempat, dan tanpa ada perasaan takut, Mika berjalan mengikuti sosok wanita itu. Wanita itu menuntun Mika ke sebuah istana yang sangat megah. Melihat istana itu, Mika tercengang seakan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu wanita itu berkata pada Mika, "Ikutlah masuk denganku, kamu akan lebih nyaman di dalam sana." Mendengar ajakan itu, Mika terasa takut. Dia tidak takut sih kalau wanita ini akan mencelakainya. Ya, tapi di tengah ketakutannya itu tiba-tiba ada dua orang tua yang menghampirinya dan berkata, "Jangan takut, masuklah." Mika pun masuk bersama wanita berkebaya hijau itu. Sesampainya di dalam istana, dia terheran karena di dalam istana itu suasananya sangat sejuk dan damai. Beberapa kali dia disambut orang-orang penghuni istana tersebut. Mika bingung dengan keadaan ini. Dia berpikir, "Aku sedang berada di mana ini?" Melihat keadaan istana yang seperti itu, perlahan rasa takut Mika hilang. Kemudian wanita berkebaya hijau itu berjalan menuju ke sebuah ruangan dan duduk di sebuah kursi yang di sebelahnya terdapat dua dayang. Setelah duduk, wanita itu mempersilahkan Mika untuk duduk juga di sebelah kursi yang terletak di sampingnya. "Kemari dan duduklah di sebelahku," ucap wanita berkebaya hijau itu. Di situ Mika diperlakukan layaknya seorang putri. Karena merasa tidak pantas dengan perlakuan ini, Mika menolak. Tapi wanita itu tetap memintanya untuk duduk di sampingnya. Dan akhirnya Mika pun duduk di sebelah wanita itu. Ketika sedang duduk, dia memberanikan diri untuk berbicara dengan wanita berkebaya hijau itu. "Maaf, saya sedang berada di mana ya?" "Kamu sedang berada di sebuah istana," jawab wanita itu. "Istana? Benar, sukmamu telah masuk ke alam gaib." Mika tersentak setelah mendengar ucapan dari wanita itu. Lalu dengan kata yang terpatah-patah dia bertanya, "Bagaimana caranya aku bisa kembali ke alamku sendiri?" "Jangan khawatir, jika tiba waktunya kamu akan kembali," ucap wanita itu sambil tersenyum kepada Mika. Lalu Mika kembali bertanya, "Kalau boleh tahu saya harus memanggil Anda siapa?" "Panggil saja aku Nyai," jawab wanita itu. Mika hanya menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian Nyai itu memanggil dua orang tua untuk menghadapnya. Ternyata dua orang tua itu adalah orang yang menghampiri Mika sebelum dia masuk ke istana ini tadi. Dan kedua orang itu bersenjatakan sebuah keris. Setelah menghadap, Nyai berkata pada Mika, "Kamu pasti akan bosan jika di sini terus. Ikutlah dengan mereka." "Ikut kemana, Nyai?" jawab Mika. "Mereka akan membawamu keliling istana." Mika pun menganggukkan kepalanya dan berdiri dari duduknya untuk ikut dengan dua orang itu. Mereka pun berjalan keliling istana yang sangat megah ini. Dan setelah puas berkeliling istana, kedua orang itu mengajak Mika keluar dari istana. Sesampainya di luar, ternyata suasananya ramai sekali seperti di desa. Tidak lama kemudian, ada sebuah kereta kuda atau dokar yang menghampiri mereka dan berhenti tepat di depan Mika. Kedua orang itu mempersilahkan Mika untuk masuk ke dalam kereta kuda tersebut. Lalu Mika bertanya, "Kita mau kemana, kek?" "Sambil menunggu waktu kamu kembali, kita akan berkeliling desa ini," jawab orang tua itu. Mika pun masuk ke dalam kereta itu, kemudian disusul dengan kedua orang tersebut. Setelah masuk, kereta itu membawa Mika berkeliling desa, berjalan mengelilingi desa. Di tengah perjalanan itu, melihat-lihat sekelilingnya yang terdapat beberapa bangunan rumah Jawa kuno. Setelah sekian lama berkeliling desa, mereka masuk ke sebuah pasar yang sangat ramai, dengan meja yang tertata di setiap penjual yang ada di pasar itu. Dan di pasar itu dari kejauhan dia melihat Benny dan Radit sedang duduk berdua dan saling mengobrol.
Melihat itu spontan Mika meminta berhenti dan berlari mendekati Benny dan Radit. Setelah didekati, Mika bilang pada mereka, "Mas Benny." Tapi Benny tidak meresponnya seakan dia tidak menyadari keberadaan Mika. Karena tidak ada respon dari Benny, Mika pun memanggil Radit. "Radit, ini aku Mika." Dan Radit pun sama, tidak meresponnya juga. Mika tidak tahu apa yang terjadi dan kenapa mereka tidak merespon keberadaan Mika. Lalu dari belakang dua orang tua itu mendatangi Mika dan memegang pundaknya Mika sambil berucap, "Kalian beda dimensi, jadi mereka tidak akan menyadari keberadaanmu di sini. Tapi kayak aku ingin kembali bersama mereka." "Tenang saja, kamu pasti akan kembali, tapi tidak sekarang. Aku mau sekarang, kek." "Belum bisa. Kalau kamu kembali sekarang, jiwamu akan terancam." Mika bingung dengan keadaan ini dan akhirnya Mika menurut dengan apa yang diucapkan kakek itu. Mereka kembali masuk ke dalam kereta kuda dan kembali ke istana. Sesampainya di istana, dia disambut oleh dua dayang dan diantarkan masuk bertemu dengan Nyai. Setelah bertemu dengan Nyai, Mika dihidangkan makanan yang berupa buah segar. Ada apel, pisang, jeruk, anggur, dan lain-lain. Melihat itu, Mika tidak berani memakannya. Lalu Nyai bilang, "Mika, jangan takut. Makanlah, setelah ini kamu akan saya antar kembali ke ragamu." "Baiklah Nyai," jawab Mika. Akhirnya Mika pun memakan beberapa buah-buahan itu. Setelah selesai memakannya, Nyai berucap, "Sekarang ikutlah denganku." "Kemana Nyai?" "Aku akan mengantarmu kembali ke ragamu." Mika pun berjalan mengikuti Nyai. Sesampai di depan ruangan, ternyata di situ sudah ada kereta kuda yang sedang menunggunya. Nyai mempersilahkan Mika untuk naik, kemudian disusul oleh Nyai. Mika terkejut melihat kejadian ini. Dengan gagah Nyai mengendarai kereta kuda itu seorang diri. Dan yang membuat Mika lebih terkejut lagi, kereta kuda yang dikendarai Nyai itu tidak berjalan seperti pada umumnya. Nyai mengendarai kereta itu sambil melayang alias terbang. Tidak lama mereka terbang menaiki kereta kuda itu, sampailah mereka di tempat Benny dan Radit yang masih asyik mengobrol sambil minum kopi. Sesampainya di situ mereka turun. Setelah turun, Nyai memeluk Mika dengan penuh kasih sayang sambil berucap, "Mika, kamu adalah manusia yang baik. Kamu harus kembali sekarang." Momen itu membuat Mika menangis terharu. Lalu Mika menjawab, "Nyai juga baik dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikan Nyai." Perlahan Nyai melepaskan Mika dari pelukannya sambil tersenyum. Setelah itu Nyai mengulurkan tangannya kepada Mika dan Mika pun meraih tangan Nyai. Setelah diraih, Nyai mendorong Mika dengan keras hingga Mika terpental. Setelah terpental, Mika sudah tidak melihat keberadaan Nyai lagi dan seketika itu juga Mika terbangun dari tidurnya dalam keadaan kaget sambil memanggil-manggil nama Nyai. Waktu sudah menunjukkan jam 5 pagi. Di sisi lain, Benny dan Radit yang tadinya di luar tenda langsung masuk ke dalam karena mendengar Mika berteriak-teriak sendiri. Sesampainya di dalam tenda, dengan cepat Benny berusaha menenangkan Mika yang terus-terusan memanggil nama Nyai. "Dek, tenang dek, kamu kenapa?" Dan Mika, dia masih terus-menerus memanggil nama Nyai hingga membuat Vita yang tidur di sampingnya kaget dan terbangun dari tidurnya. Tanpa disuruh, Radit langsung mengambilkan segelas air dan diberikannya kepada Mika dengan tujuan agar Mika lebih tenang. Setelah minum seteguk air, Mika sudah agak tenang dan tidak memanggil-manggil nama Nyai lagi, tapi masih dengan keadaan yang gemetaran. Vita yang baru saja bangun langsung mendekati Radit dan bertanya, "Ada apa, Dit? Kenapa dengan Mika?" "Aku nggak tahu, tiba-tiba saja Mika teriak-teriak sendiri." Benny menangis melihat keadaan Mika yang seperti itu. Tangannya terus memegang erat tangannya Mika sambil berucap, "Dek, nyebut dek, nyebut. Kamu habis mimpi apa?" Mika, dia bingung dengan apa yang dialaminya barusan. Apakah tadi itu mimpi? Tapi rasanya itu sangat nyata. Perlahan Mika melepaskan pegangan tangannya Benny dan berucap, "Aku gak apa-apa mas. Mas Benny jangan khawatir." Di sisi lain, Vita sudah mengira kalau yang dialami Mika itu adalah nyata dan bukanlah mimpi, tapi dia tidak bilang kepada yang lain. Lalu Benny keluar tenda untuk membuatkan Mika minuman hangat
dan meminta Vita agar menjaga Mika di dalam tenda. Ketika sedang menjaga Mika, dengan pelan Vita bertanya kepada Mika, "Mika, kamu habis melihat apa?" "Nyai," jawab Mika dengan singkat. "Nyai siapa?" "Nggak tahu, dia orangnya baik banget. Dia berkebaya hijau dan mengendarai kereta kuda." Mendengar itu Vita kaget. Dia ingat tentang cerita tentang Gunung Merapi yang pernah didongengkan oleh neneknya ketika Vita masih duduk di bangku SD. Lalu Vita kembali bertanya, "Kamu sebelumnya udah tahu dengan dia?" "Belum, aku baru melihatnya sekarang," jawab Mika dengan polos. Tidak lama kemudian Benny memberikan minuman hangat yang dibuatnya untuk Mika. Dan setelah itu Benny bilang pada mereka semua, "Habis ini kita turun ya, gak usah lanjut ke puncak, kasihan Mika." Lalu Mika menyahutnya, "Enggak mas, aku mau ke puncak." "Tapi Mika, keadaan kamu seperti ini." "Aku udah sehat kok mas, Mas Benny tenang aja." "Yakin kamu?" "Yakin banget," ucap Mika sambil menunjukkan kalau dirinya tidak seperti yang dikhawatirkan Benny. Karena melihat Mika yang sepertinya sudah lebih baik dari sebelumnya, akhirnya Benny pun menuruti permintaan Mika untuk summit ke puncak. Dia mengajak mereka semua untuk masak di depan tenda. Ketika berada di depan tenda, Mika terkejut melihat keadaan sekitar. Yang sebelumnya dia melihat tempat ini adalah pasar dan beberapa bangunan rumah adat Jawa kuno, sekarang menjadi gersang dan hanya terdapat beberapa batu besar yang menancap di tanah. Dan dalam pandangan Mika sebelumnya, batu-batu itu adalah lapak dari pedagang yang ada di area sini. Mika semakin yakin kalau apa yang dirasakan semalam itu bukanlah mimpi. Mika mengabaikan semua itu, kemudian dia lanjut masak bersama Benny, Radit, dan Vita. Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Setelah selesai sarapan, mereka bersiap-siap untuk summit ke puncak. Di perjalanannya menuju ke puncak itu, Mika terus kepikiran tentang sosok Nyai yang bersamanya semalam, hingga sampailah mereka di puncak. Sesampai di puncak, Mika terlihat sangat senang karena dia bisa melihat pemandangan di atas awan yang sangat indah. Dan ini adalah pemandangan terindah yang belum pernah dilihat Mika sebelumnya. Dan ketika di puncak itu, tepatnya di sela-sela awan, samar-samar Mika melihat ada sosok Nyai yang bersamanya semalam sedang mengendarai kereta kuda seorang diri, sedang mengitari Gunung Merapi. Mika berteriak memanggilnya, tapi sepertinya Nyai tidak mendengarnya. Melihat Mika yang berteriak, Benny bertanya pada Mika, "Dek, kamu manggil siapa?" "Ada Nyai sedang mengendarai kereta kuda di sana." "Nyai? Jangan ngawur dek." "Enggak mas, beneran." Benny bingung dengan perkataan Mika. Lalu Vita menyahut pembicaraan mereka. "Mika gak apa-apa mas Benny, dia cuma berhalusinasi aja." "Kamu yakin Mika gak apa-apa?" "Gak apa-apa mas, yakin aja." Setelah puas di puncak, mereka pun kembali turun. Setelah sampai di tempat camp, mereka langsung mengemasi barang-barangnya dan akan pulang. Nah, ketika yang lain sedang sibuk berkemas, tiba-tiba dari kejauhan Mika melihat Nyai sedang berdiri melambaikan tangan memanggil Mika. Tanpa disadari, Mika berjalan ke arah Nyai yang sedang berdiri itu. Ketika akan sampai di tempat Nyai, terlihat Nyai mengulurkan kedua tangannya kepada Mika, seakan dia ingin memeluk Mika. Vita yang melihat Mika sedang berjalan menjauh dari teman-temannya memberitahu Benny, "Mas Benny, itu Mika mau kemana?" Tanpa menjawab, Benny segera berlari menyusul Mika dan disusul dengan Radi dan Vita. Sesampai di tempat Mika yang sedang berjalan, Benny menarik tangannya Mika sambil bilang, "Kamu mau kemana dek?" Mendengar itu spontan Mika kaget dan menoleh ke arah Benny yang sedang bicara kepadanya, dan setelah pandangannya diarahkan kembali ke arah Nyai, dia sudah tidak ada. Karena tidak ada jawaban dari Mika, Benny kembali bertanya, "Dek, dengar Mas Benny, kamu mau kemana?" "Tadi aku dipanggil Nyai di situ." "Nyai? Nyai siapa?" Vita menyahut pembicaraan mereka. "Udah mas, ayo kita turun sekarang aja." Mereka pun berjalan kembali turun. Sebelum meninggalkan pasar Bubra dari atas puncak Merapi, Mika melihat Nyai sedang melambaikan tangannya kepada Mika untuk mengucapkan selamat tinggal. Mika pun melambaikan tangannya kepada Nyai sambil tersenyum, dan tingkah laku Mika ini membuat Benny cemas. Tapi Vita berusaha menenangkan Benny agar tidak berpikir aneh-aneh. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp.
Sesampai di situ mereka langsung masuk mobil dan pulang. Di tengah perjalanan pulang, Mika menceritakan tentang yang dilihatnya itu kepada teman-temannya. Begitu juga dengan apa yang dirasakan Vita terhadap Mika. Ternyata apa yang dilihat Mika itu beneran nyata dan bukanlah mimpi. Menurut Vita, mata batin Mika sempat terbuka dengan sendirinya setelah dia tidur di pos 2 kemarin dan tertutup sendiri setelah dia bangun tidur. Karena terbukanya mata batin Mika itu banyak banget bangsa jin yang ingin membawa Mika, termasuk sosok orang yang berpakaian hitam yang dilihat Mika di Watu Gajah itu. Tapi beruntunglah Mika bertemu dengan sosok Nyai dan melindungi Mika. Dan kisah ini selesai. Semoga kita bisa mendapat manfaat ya dari kisah ini. Terima kasih Mas Fidi Muhammad. Dan tentunya makasih banget buat teman-teman yang udah menyimak kisah ini di sini. Demikianlah perjalanan Sukma di Gunung Merapi. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Tony FS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.